Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Pada hari ini kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita menyimpan firman Tuhan dan menghayati serta menerapkan pengajaran Tuhan melalui firman-Nya ini kepada kita saat ini. Ada beberapa kata penting yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Musa agar Musa mendirikan kemah suci, kemah pertemuan antara Tuhan dan umatnya. Kemah pertemuan ini ada 3 bagian. Bagian pelataran, bagian suci atau ruang suci, dan bagian maha suci atau maha kudus. 3 bagian ini dalam satu kesatuan sebagai kemah pertemuan. Di tiap-tiap bagian tersebut, pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus itu ada berbagai peralatan perlengkapan. Terutama di ruang maha kudus ada tabut hukum, dan di sana terdapat 2 loh batu, tongkat Harun, dan juga mana. Tiap-tiap waktu tertentu, umat Tuhan menghadap kepada Tuhan menyampaikan permohonan, beribadah bersama, dipimpin oleh Tuhan melalui Musa. Ini merupakan perintah Tuhan langsung kepada Musa. Demikian juga kita sebagai orang percaya, ketika Tuhan berfirman kepada kita, kita mengikuti ketentuan yang Tuhan nyatakan. Kita tidak membuat pengaturan sendiri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menuntun diri kita dengan cara mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti apa yang menjadi ketentuan Tuhan dalam beribadah. Kata kedua yang perlu kita renungkan dan refleksikan dalam kehidupan kita ialah hidup kudus. Karena semua yang disiapkan, diperlengkapi, dan dinyatakan Tuhan adalah perabotan tempat, kondisi yang dikuduskan. Artinya dikhususkan untuk bagiannya kepada Tuhan saja. Jadi seluruh peralatan, perlengkapan, ruang demi ruang, dan segala hal dikuduskan bagi Tuhan. Tidak ada yang untuk manusia, popularitas manusia, atau keinginan manusia. Yang ada hanya untuk atau bagi Tuhan saja. Demikian juga kita di dalam keseharian kita. Semuanya sebagai milik kepunyaan Tuhan seharusnya dikhususkan bagi Tuhan. Tidak ada untuk dunia dan duniawi. Tidak ada untuk diri dan egoisme. Semua
peralatan perlengkapan hidup kita, semua keberadaan kita hanya untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan, hanya untuk hidup yang kudus, yang dikhususkan bagi Tuhan. Itu menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Yang ketiga adalah pengurapan. Tuhan meminta Musa untuk mengurapi kemah suci dan segala yang ada di dalamnya. Mengurapi mezbah korban dan segala yang ada di dalamnya. Mengurapi bejana pembasuhan dan yang ada di dalamnya. Jadi pengurapan ini penting untuk menunjukkan bahwa semua yang dipakai, yang digunakan, yang dimanfaatkan untuk ibadah bagi Tuhan memang benar-benar di dalam otoritas kekuasaan dari Tuhan sendiri. Demikian juga hidup kita. Kita yang menerima pengurapan dari Tuhan untuk menjalani kehendak Tuhan sebagai bait Allah dalam konteks kekinian kita, maka segala yang ada di dalam diri kita, di dalam pengurapan Tuhan, kita tidak lagi mempermainkan pemberian-pemberian Tuhan menurut kemauan kita. Karena sudah di dalam pengurapan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus kudus. Baik perkataan, pikiran, rencana, kehendak, tindakan, perbuatan. Semuanya harus kudus karena di dalam pengurapan, otoritas kepemilikan Tuhan sendiri. Kiranya melalui 3 kata penting yang diberikan pada kita hari ini, untuk kita selalu mendengar Tuhan berfirman, untuk menyadari kita bahwa kita seharusnya hidup kudus dalam segala hal, dan menikmati pengurapan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita sekarang dan selamanya. Amin.